Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas IKMB 2019 akan membawakan materi tentang uji ANOVA dalam manajemen dan analisis data. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7 yang terdiri dari yang pertama Anisha Anggun Kinanti, yang kedua Dania Fitria Putri, yang ketiga Dianti Adaha, yang keempat Nadia Fuadasani, dan yang terakhir Widya Antika. Adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama, definisi uji ANOVA. Metode analisis ini dikembangkan oleh R.A. Fisher atau kerap dipanggil Ronald Fisher. Uji ANOVA juga merupakan bentuk uji hipotesis statistik di mana kita mengambil kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik inferentif. Hipotesis nol dari uji ANOVA adalah bahwa data adalah sampel random dari populasi yang sama sehingga memiliki ekspektasi mean dan varians yang sama. Uji ANOVA adalah uji statistik inferensial parametrik yang digunakan peneliti untuk membandingkan dua atau lebih mean dari kelompok. Yang kedua, ada prinsip uji ANOVA. Prinsip uji ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok dan variasi antar kelompok. Bila variasi di dalam kelompok dan variasi antar kelompok sama atau nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Dengan kata lain, nilai mean yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Yang ketiga, asumsi uji ANOVA. Untuk melakukan uji ANOVA, harus dipenuhi beberapa asumsi seperti yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen atau independensi observasi, di mana setiap observasi dalam analisis ANOVA harus bersifat independen. Yang kedua, varian antar kelompok harus homogen atau homogenitas varians, di mana varians antara kelompok yang dibandingkan harus homogen. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal atau normalitas, di mana residual atau error harus mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, asumsi yang pertama harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa kelompok yang independen, yang mana nilai pada satu kelompok tidak tergantung pada nilai di kelompok lain. Sedangkan pemenuhan terhadap asumsi kedua dan ketiga dapat dicek jika data telah dimasukkan ke komputer. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, dapat dilakukan transformasi terhadap data. Apabila proses transformasi tidak juga dapat memenuhi asumsi ini, maka uji ANOVA tidak valid untuk dilakukan, sehingga harus menggunakan uji non-parametrik, misalnya Kruskal-Wallis. Jika asumsi-asumsi tersebut tidak dipenuhi, bisa dilakukan dengan menambah data atau melakukan transformasi data sampel hanya untuk normalitas data. Jika jumlah data sangat besar atau ratusan bahkan ribuan, maka distribusi data bisa dianggap normal tanpa perlu menguji lagi. Selanjutnya, syarat uji ANOVA. Yang pertama, sebaran data untuk masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Yang kedua, variabel terikat harus mempunyai kesamaan varian atau bersifat homogen. Dengan demikian, tentunya kita harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Yang ketiga, subjek dalam setiap kelompok harus dipilih secara random atau acak dengan menggunakan teknik probabilitas. Yang keempat, data penelitian untuk variabel terikat idealnya berskala interval. Sementara jika data penelitian yang diperoleh berskala ordinal, maka sebaiknya ditransformasi atau diubah menjadi skala interval terlebih dahulu.
berskala ordinal. Selanjutnya, manfaat uji ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Selanjutnya, tujuan uji ANOVA. ANOVA atau analisis varians mempunyai tujuan yakni menguji apakah rata-rata lebih dari dua sampel berbeda secara signifikan atau tidak, dan menguji apakah dua buah sampel mempunyai varians populasi yang sama atau tidak. Jenis uji ANOVA. Yang pertama, uji ANOVA one way atau satu arah. Yang kedua, uji ANOVA one way group within treatment. Yang ketiga, uji ANOVA two way atau dua arah. Dan yang terakhir, uji ANOVA two way group within treatment. Uji ANOVA yang digunakan pada umumnya adalah one way dan two way. Tetapi, kami akan menjelaskan sedikit beberapa metode lain dalam ANOVA berdasarkan buku yang ditulis oleh Dr. Kadir MPD. Uji ANOVA one way. ANOVA satu arah digunakan untuk menguji perbedaan di antara dua atau lebih kelompok, di mana hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan, atau berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Persyaratan penggunaan uji one way ini, yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorika. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Langkah-langkah uji one way ini, yang pertama, melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Yang kedua, melakukan uji homogenitas. Yang ketiga, melakukan uji one way ANOVA. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Yang pertama, jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Uji ANOVA one way group within treatment. Teknik analisis statistika yang biasa digunakan dalam penelitian eksperimen. Teknik ini biasa digunakan pada klaster kelompok dalam jumlah yang sama, di mana setiap kelompok diberikan perlakuan-perlakuan. Melalui pengelompokan yang tepat atau efektif, maka desain ini dapat mengurangi galat atau error perlakuan. Oleh karena itu, desain ini juga merupakan pilihan jika randomisasi subjek terpaksa tidak bisa dilakukan. Desain ini menggunakan kelompok sebagai unit sampling, bukan individu atau subjek, dan unit sampling tidak perlu homogen. Apabila dalam one way of ANOVA, unit sampling harus homogen, maka dalam group within treatment, kelompok sebagai unit sampling tidak perlu homogen. Unit sampling dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, sedemikian hingga kelompok tersebut relatif homogen. Uji ANOVA two way. Tujuan dari pengujian ANOVA dua arah adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Persyaratan penggunaan uji two-way ANOVA. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor adalah data non-metrik atau data kategorik. Yang ketiga, variabel dependen adalah data berskala kuantitatif, bisa interval atau rasio. Yang keempat, nilai residual standar berdistribusi normal. Yang kelima, varian antar kelompok harus homogen. Merupakan pengujian hipotesis komparatif untuk data dengan lebih dari dua sampel yang berkorelasi. Dengan asumsi sebagai berikut, distribusi data harus normal. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama pula. Jika data tidak berdistribusi normal, maka uji yang dilakukan
melakukan uji normalitas nilai residual standar. Yang kedua, melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu jika nilai SIK lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar normal. Sebaliknya, jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual standar tidak normal. Selanjutnya, uji ANOVA two-way group within treatment. Analisis varian grup within treatment dua arah adalah penggunaan desain grup within treatment dalam desain eksperimen untuk lebih dari dua faktor atau lebih. Prinsip kerja analisis varian grup within treatment dua arah dan analisis varian grup within treatment satu arah adalah sama. Perbedaannya, pada analisis varian grup within treatment dua arah juga mempelajari faktor interaksi di antara variabel bebas. Dengan demikian, model analisis varian grup within treatment dua arah dapat digunakan dalam factorial design dan treatment by level design. Selanjutnya, akan ada praktik uji ANOVA one way menggunakan SPSS. Dengan contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui ada atau tidak perbedaan rata-rata kadar gula seseorang terhadap tingkat ekonominya, baik tinggi, sedang maupun rendah di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Dengan hipotesis, H0 merupakan tidak ada perbedaan antara kadar gula darah dengan tingkat ekonomi, sedangkan H1 ada perbedaan antara kadar gula darah dengan tingkat ekonomi. Berikut langkah-langkah uji ANOVA one way dengan SPSS. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis hipotesis kita menggunakan software SPSS dengan uji ANOVA. Nah, perlu diingat bahwa ada 3 asumsi uji ANOVA yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu sampel berasal dari kelompok yang independen, kedua data masing-masing kelompok berdistribusi normal, dan yang ketiga varian antar kelompok harus homogen. Nah, untuk asumsi yang pertama telah kita penuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa kelompok yang independen, yang mana nilai pada satu kelompok tidak tergantung pada nilai di kelompok lain. Kemudian untuk asumsi yang kedua yaitu data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Nah, untuk uji normalitasnya dapat kita lakukan pada menu Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Explore, kemudian masukkan variabel numerik ke dependent list, variabel kategorik ke vector list. Kemudian klik plots dan klik normality plots with test. Continue dan oke. Nah, di sini kita akan dapatkan tabel test of normality. Kita lihat pada Shapiro-Wilk di nilai significance-nya didapatkan bahwa di tingkat ekonomi tinggi nilai significance-nya yaitu 0,294, tingkat ekonomi sedang 0,399 dan rendah 0,166, di mana ketiga kelompok ini nilai significance-nya lebih besar dari alfa, yang berarti data kita menunjukkan data yang berdistribusi normal. Oke, untuk asumsi kedua telah kita penuhi, maka kita akan mencari asumsi yang ketiga yaitu varian antar kelompok kita homogen atau tidak homogen. Kita bisa klik menu Analyze, kemudian Compare Means, kemudian One Way ANOVA, kemudian masukkan variabel numerik ke dependent list, variabel kategori ke vector, kemudian klik menu Option, kita klik Descriptive dan Homogeneity of Variance Test. Nah, di deskriptif ini kita akan dapatkan beberapa ringkasan pada setiap kelompoknya. Kemudian homogeneity of variance test ini kita akan dapatkan nilai signifikasinya yang menentukan bahwa variance antar kelompok kita ini homogen atau tidak homogen. Kemudian continue. Selanjutnya yaitu kita klik post hoc. Nah, post hoc ini adalah uji lanjut yang menunjukkan kelompok mana saja yang berbeda. Jadi, jika nanti uji keputusan kita yaitu H0 ditolak atau ada perbedaan, maka kita akan melakukan uji lanjut atau post hoc, di mana ada beberapa uji yaitu yang dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu equal variance assume,
dibagi menjadi beberapa uji yaitu LSD, Benferroni, SIDAC, dan lain sebagainya. Begitupun equal variance not assumed. Terdapat beberapa uji seperti Game-Solvable dan lain sebagainya. Yang membedakan equal variance assumed dan equal variance not assumed di sini adalah equal variance assumed digunakan apabila uji keputusan kita H0 ditolak atau ada perbedaan dan varians antar kelompoknya homogen. Begitupun sebaliknya untuk equal variance not assumed. Untuk uji keputusannya itu ada perbedaan, H0 ditolak atau ada perbedaan, tetapi varians antar kelompoknya tidak homogen. Nah, di sini kita akan coba dulu untuk uji lanjut Benferroni. Oke, kita klik continue, kita klik OK, maka pada output kita dapatkan deskriptif data kita, yaitu berupa jumlah responden, rata-rata, standar deviasi, standar error, rentang nilainya, kemudian minimum dan maksimum. Kemudian untuk melihat varians antar kelompok kita homogen atau tidak homogen, maka kita lihat pada tabel test of homogeneity of variance di nilai signifikansinya yang paling atas. Nah, di sini didapatkan bahwa nilai signifikans kita 0,099, yang mana 0,099 ini lebih besar dari alfa, yang berarti bahwa varians antar kelompok kita menunjukkan homogen. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat pada tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA kita lihat pada nilai signifikansinya yaitu 0,000, yang berarti nilai signifikans kita lebih kecil dari alfa. Jika nilai signifikans kita lebih kecil dari alfa, maka uji keputusannya yaitu H0 ditolak atau simpulannya HA, yang berarti ada perbedaan antara kadar gula darah dengan tingkat ekonomi. Nah, karena data kita menunjukkan ada perbedaan, selanjutnya kita akan melihat kelompok mana saja yang berbeda. Nah, untuk melihat kelompok mana saja yang berbeda, kita akan gunakan uji lanjut atau post-hoc test. Nah, di sini telah kita dapatkan tabel post-hoc testnya untuk uji Benferroni. Karena uji keputusan kita ada perbedaan dan varians antar kelompok kita sama, maka tepat sekali untuk kita gunakan uji Benferroni. Nah, pada tabel ini perlu diketahui bahwa di sini ada beberapa pada kolom means difference ada beberapa yang ditandai bintang dan ada juga beberapa yang tidak ditandai bintang. Nah, kenapa demikian? Jika ada tanda bintang, maka perbedaan tersebut nyata atau signifikan. Nah, jika tidak ada tanda bintang, maka perbedaan di sini menunjukkan tidak signifikan. Nah, kita lihat pada perbedaan rata-rata tingkat ekonomi tinggi dengan tingkat ekonomi sedang itu adalah 49 dengan rentang antara 14,66 sampai 83,34. Begitupun untuk perbedaan rata-rata tingkat ekonomi tinggi dengan tingkat ekonomi rendah, yaitu 69,423 dengan rentang 36,5 sampai 102,80. Nah, untuk perbedaan rata-rata tingkat ekonomi sedang dengan tingkat ekonomi tinggi itu minus 49, yang berarti di sini menunjukkan bahwa perbedaan tingkat ekonomi sedang lebih kecil dari tingkat ekonomi tinggi dengan rentang antara kurang dari 83 sampai 34
kurang dari 83,34 sampai kurang dari 14,66. Begitupun selanjutnya. Baik, untuk kesimpulannya saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan, terdapat perbedaan rata-rata kategori darah seseorang dengan tingkat ekonominya